Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan pembahasan kita terkait validasi metode analisis. Topik yang kita akan bahas adalah selektivitas atau spesifisitas. Dalam validasi metode, sampai saat ini terminologi selektivitas dan spesifisitas itu belum harmonis. Mengapa demikian? Karena IUPAC dan AOAC itu memakai istilah selectivity. Sedangkan USP dan ICH, ICH, International Conference on Harmonization, itu menggunakan istilah specificity. Oleh karena itu di dalam buku-buku terkait dengan validasi metode analisis disebutkan parameter selektivitas garis miring spesifisitas. Tapi menurut AOAC yang dimaksud specificity itu adalah highest selectivity atau ultimate selectivity. Sebetulnya apa sih selektivitas dan apa itu spesifisitas? Mari kita lihat dulu. Kita bisa melihat buah-buahan ya, dengan panca indera kita, ya, dengan mata sebagai detektor, kita dapat membeda-bedakan secara selektif antara buah yang satu dengan yang lain. Alhamdulillah dengan warna-warninya, dengan bentuknya, kita bisa mengenali satu persatu ya, antara buah satu dengan yang lain. Dan secara spesifik kita pun bisa mengenalinya bahwa ini adalah jambu air, yang lain adalah jambu biji. Jambu air pun ada yang hijau ini, ada yang merah. Demikian juga jambu biji, ada yang merah dan sebagainya. Kita bisa membeda-bedakan, itu artinya kita bisa mendeteksinya secara selektif dan tidak keliru dengan yang lain. Ini memang jambu, tidak bisa keliru dengan yang lain. Itu artinya bersifat spesifik. Bagaimana kalau misalnya kita analisis obat misalnya, ya, tablet obat flu, misalnya mengandung paracetamol, fenilpropanolamin, HCl, klorfeniramin maleat, dan dextrometorphan HBr. Jadi di dalam tablet flu ini ada bahan aktif 4 macam ini. Bagaimana metode kita? Ya, kalau kita menggunakan HPLC misalnya, ya, ternyata masing-masing senyawa ini memiliki struktur yang berbeda, sifat fisika kimia yang berbeda, polaritas berbeda, ya, pKa-nya berbeda, log P berbeda. Maka berdasarkan perbedaan polaritas itu kita bisa memisahkannya menggunakan HPLC. Sehingga antara paracetamol, fenilpropanolamin bisa dipisahkan dengan baik. Dipisahkan itu artinya apa? Dia begitu kita suntikkan pada HPLC, dipisahkan di dalam kolom, ya, sampai pada detektor, keluarlah sinyal-sinyal ini. Maka keluarlah puncak, naik, terus turun sampai garis dasar, baseline. Kemudian baru naik lagi. Itu artinya terpisah dengan baik. Ya. Demikian juga yang fenilpropanolamin dengan klorfeniramin maleatnya itu pun juga bisa dipisahkan dengan baik. Ya. Oleh karena itu metode HPLC yang kita gunakan ini dapat secara selektif memisahkan ya, keempat senyawa ini. Jadi kalau misalnya saya punya kromatogram dengan puncak-puncak seperti ini, ya, ini termasuk selektif karena sudah bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya. Demikian juga. Intinya kalau dia naik ke atas terus turun sampai baseline, kemudian naik lagi, itu pemisahannya sebetulnya sudah sempurna. Artinya dua puncak ini sudah bisa dipisahkan secara selektif. Ya. Nah, kalau misalnya pada kromatografi lapis tipis misalnya ada 3 seperti ini terpisah dengan baik, ya itu pun disebut selektif. Lain halnya kalau dua noda ini, dua bercak ini masih belum terpisah dengan baik. Nah, bagaimana kalau misalnya demikian? Kalau puncak ini naik belum turun sampai baseline, dia naik lagi, berarti pemisahannya belum berhasil. Ya. Metode kita kalau mendapatkan puncak seperti ini belum bisa dikatakan selektif, ya. Masih belum selektif. Oleh karena itu kita optimasi sedemikian rupa maka bisa dihasilkan seperti ini. Ya.
Bagaimana kalau peak splitting demikian? Itu pun juga tidak selektif. Jadi kalau begitu, selektif atau tidak, itu kriterianya dari resolusinya. Berapa? Kalau kita hitung resolusinya lebih besar sama dengan 1,5 umumnya ya, nah, maka ini disebut metode kita adalah selektif. Cara perhitungan resolusi sudah pernah mungkin kita bicarakan ya di topik sebelumnya. Ya. Baik, uji selektivitas atau spesifisitas itu sebetulnya hakikatnya itu menguji interferensi atau gangguan. Jadi supaya tahu kita bahwa metode kita itu selektif atau nanti spesifik, maka kita perlu menguji selektivitas dan spesifitas ini. Caranya bagaimana sebetulnya? Kita ingin mengetahui apakah pelarut misalnya yang kita gunakan itu berpengaruh enggak, mempengaruhi enggak, ya, punya puncak dalam waktu retensi yang sama enggak. Demikian juga matriks sampelnya, ya. Atau mungkin ada senyawa hasil degradasinya mengganggu enggak terhadap analit. Metabolit kalau itu kita kerja dengan cairan biologis misalnya, cemaran, impurities dan zat-zat lain pengganggu. Itu kita perlu uji apakah memang berpengaruh terhadap analit kita. Jadi selektif itu artinya mampu membedakan antara senyawa analit dengan analit lain, dengan derivat, ya, dengan degradan, dengan metabolit atau senyawa pengganggu yang lain. Ya, kalau memang itu terpengaruh, berarti memiliki waktu retensi yang sama, maka kita belum bisa katakan selektif. Ya. Kalau spesifik itu artinya metode kita itu mampu mengidentifikasi senyawa analit kita tunggal, ya, murni, tidak overlap dengan puncak yang lain, tidak tumpang tindih dengan puncak yang lain. Dia murni, ya, terdiri dari satu puncak. Itu berarti disebut spesifik. Jadi antara selektivitas dan spesifisitas itu sebetulnya ada kesamaannya juga sebetulnya. Ya. Kalau selektif, ya, itu lebih banyak diartikan bagaimana pemisahan atau membedakan analit satu dengan analit yang lain, pengganggu kalau ada dan sebagainya. Itu selektif. Tapi kalau spesifik, apakah puncak yang muncul itu satu atau lebih dari satu? Itu terkait dengan spesifisitas. Nah, pengaruh pelarut dan matriks sampel. Jadi matriks sampel, pelarut atau diluen dapat mempengaruhi respon analit. Disebut selektif jika matriks sampel, pelarut, diluent tidak memberikan pengaruh bermakna pada respon analit. Ini untuk menegaskan lagi saja apa itu selektif. Jadi di dalam sampel itu yang kita periksa ada analit. Analit bisa tunggal, bisa campur. Ya, bisa cuma satu, tapi bisa banyak sekali. Ya. Kemudian matriks sampelnya selain analit kita, maka itu adalah matriks sampel. Maka dalam validasi nanti kita ingin memvalidasi untuk selektivitas spesifisitas, kita perlu punya matriks sampel. Jadi kalau kita kerja di industri farmasi mudah, ya, kita bisa pesan sebetulnya pada formulatornya, ya, kita ingin mendapatkan placebonya, matriks sampelnya, artinya sampel minus analit. Jadi dibuatkan di situ placebonya. Kemudian nanti kita juga mendapatkan bahan-bahan aktifnya. Ya, kita juga memerlukan namanya baku pembanding. Ini yang nanti kita larutkan dan kita suntikkan. Jadi misalnya kita suntikkan sampel, ada puncak sedikit, terus kemudian puncak analitnya keluar. Misalnya demikian. Ya, untuk membuktikan bahwa itu adalah selektif, maka kita perlu menyuntikkan larutan placebonya yang tadi kita buat dari sini. Kita suntikkan. Nah, ternyata di daerah sini kosong. Ya, kosong berarti placebo ini tidak berpengaruh terhadap analit. Berarti metode kita selektif. Nah, jadi tadi selain selektif itu memang dia terpisah dengan peak yang lain, ya, maka selektif itu juga diartikan bahwa tidak dipengaruhi oleh matriks sampel atau placebo. Diluennya, pengencernya, atau pelarutnya kita juga suntikkan. Bisa saja dalam diluen ini keluar puncak di sini, yang waktu retensinya adalah sama. Kalau waktu retensinya sama berarti metode kita belum selektif.
atau tidak selektif. Oleh karena itu untuk menguji selektivitas itu memang kita perlu placebo, ya, perlu diluent, ya, perlu sampel juga, perlu baku. Kalau baku kita suntikkan pasti dia keluar waktu retensi ya yang sama dengan analit ini. Kalau memang metode kita memang selektif ya, seperti itu. Ini tadi kalau ada puncak demikian tidak apa-apa, yang penting dia terpisah dengan baik. Maka kalau kita bisa membuktikan seperti ini, metode kita adalah selektif. Bagaimana tentang spesifik? Spesifisitas itu bagaimana? Saya punya kromatogram seperti ini. Yang 1 dan 2 sebelah kanan. Ini pertanyaannya spesifik apa enggak? Jadi kalau kita lihat ternyata kenyataannya yang kanan ini ada puncak di sini yang sembunyi di dalamnya. Kalau kita hitung ya, dia kita lihat atau kita hitung jadi 1 ini. Jadi ada di dalamnya. Mungkin juga ada seperti ini. Mungkin juga ada seperti ini. Ya. Atau mungkin demikian puncaknya. Mungkin juga seperti ini ya. Jadi kalau ada tadi semacam shoulder, maka mungkin ada puncak lain yang bersembunyi di dalamnya. Jadi disebut spesifik jika metode analis kita itu mampu menunjukkan identitas analit tunggal murni. Jadi bagaimana kita membuktikan bahwa ini memang tunggal 1, tidak campur seperti ini, atau kelihatannya 1 tapi isinya 2 kan gitu. Ini kelihatannya 1 tapi isinya banyak. Nah, ujinya disebut spesifisitas. Metode kita disebut spesifik. Misalnya kalau memang ini tunggal, berarti metode kita adalah spesifik. Kalau seperti ini ya tidak spesifik. Untuk mengetahui itu nanti diuji. Cara mengujinya menggunakan PDA ya, DAD, menggunakan detektor photodiode array ya. Kalau itu sebetulnya pakai APLC. Kalau kromatografi demikian. Pada metode identifikasi itu bisa dilakukan uji identifikasi puncak ya, peak identification untuk metode identifikasi. Nah, kemurnian puncak peak purity itu dapat diketahui apakah puncak analit adalah tunggal atau murni, atau apakah ada puncak lain yang ikut terelusi pada waktu retensi yang sama dengan analit. Nah, jadi kalau spesifisitas itu ingin mengetahui puncak ini adalah murni atau tidak. Nah, kita lihat sebentar tentang PDA. Ya. PDA, diode array detector. Jadi kalau kita menggunakan detektor UV, detektor UV itu kan bisa dalam bentuk variable wavelength, multiple variable wavelength, atau PDA, ya, photodiode array detector. Dengan menggunakan DAD atau PDA, maka bisa ditampilkan spektra UV atau visible-nya dari puncak yang terelusi tadi dan kromatogram secara simultan. Dapat digunakan untuk identifikasi puncak, peak identification. Dapat juga mengenali panjang gelombang maksimumnya, peak matching, ya, similarity-nya, match factor, dan sebagainya. Dan yang terkait dengan validasi metode untuk spesifisitas ini nanti kita manfaatkan untuk evaluasi kemurnian puncak atau peak purity. Nah, PDA dapat menampilkan sebetulnya 3D spektra. 3D spektra itu berarti ya, kalau absisnya ini adalah absorbance, ya. Kemudian biasanya kan waktu retensi atau waktu, ya. Waktu yang satunya kalau sumbu tadi sumbu X, sumbu Y, kemudian X, Z-nya adalah panjang gelombang. Ini adalah 3 dimensi. Peak identification itu sangat bermanfaat untuk analisis kualitatif atau identifikasi analit agar terhindar dari positif palsu. Jadi kalau kita melakukan identifikasi, sudah didapat waktu retensinya sama antara analit di dalam sampel dan baku pembanding, waktu retensinya sama, maka kemungkinan zatnya adalah memang positif ada di dalam sampel itu. Tapi itu pun kurang kuat, kan bisa saja ada senyawa lain yang terelusi dengan waktu retensi yang sama.
Jadi ada standar, ada unknown di sini. Waktu retensinya sama misalnya, tapi supaya meyakinkan bahwa memang senyawanya adalah sama, di dalam sampel itu sama dengan baku pembanding, maka diukur spektranya. Spektranya ini dibandingkan. Jadi kalau misalnya peak ini spektranya diambil, dibandingkan dengan spektra dari baku yang mungkin bisa kita ambil dari library. Kita ambil, kita tumpuk, kita overlay. Kalau spektranya memang profilnya itu persis, ya. Jadi kalau dia ini naik puncak di sini, sampelnya baku pembanding juga begitu, maka memang zat di dalam sampel, ya, dan baku pembanding itu adalah sama, ya, berdasarkan PDE ini. Maka itu disebut peak identification. Jadi kalau untuk analisis kualitatif atau identifikasi, sebaiknya jangan hanya berdasarkan waktu retensi, kesamaan waktu retensi, sebaiknya jangan itu, tapi ditambah dengan upaya-upaya lain. Salah satunya adalah mengukur konfirmasi dengan spektra PDE ini. Memang biasanya untuk identifikasi bisa saja ditambah variabel yang lain, misalnya fase geraknya kita rubah. Kalau dengan KLT pun juga demikian, mungkin kita tambahi kalau di KLT itu disemprot dengan penampak bercak yang lain dan sebagainya. Jadi menggunakan PDE, suatu puncak pada kromatogram dapat dikenali dengan membandingkan spektra UV tadi dari puncak tersebut dengan puncak dari baku atau spektra library. Nah, cuma begini, kelemahan PDE itu kalau konsentrasinya rendah. Kalau konsentrasi rendah, nah, katakanlah memang mendekati limit deteksinya, itu biasanya puncak yang harusnya sama, maka dibilang bisa berbeda hasilnya. Atau sebaliknya. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa PDE ini pada konsentrasi kecil, itu biasanya tidak menunjukkan akurasi, ya, dalam penentuan untuk identifikasi puncak ini. Oleh karena itu kita perlu nanti melihat atau menguji berapa batas deteksinya kalau kita menggunakan PDE ini. Untuk senyawa-senyawa yang konsentrasi kecil, analis di dalam sampel yang sangat kecil, mungkin cemaran, memang kita tidak bisa mengandalkan PDE. Maka perlulah namanya MS atau MS. Oleh karena itu penggunaan LC MS itu sekarang sangat penting, khususnya untuk uji di dalam cairan biologis misalnya, atau di dalam analisis bahan dan sediaan farmasi. Itu adalah misalnya terkait dengan cemaran yang memang sangat sulit, apalagi memiliki massa yang sangat kecil perbedaannya. Maka MS adalah sangat penting untuk mengetahui identifikasi untuk identitas dari analit kita ini. Sekarang peak purity. PDE dapat digunakan untuk mengetahui kemurnian puncak. Puncak yang murni berarti hanya terdiri dari satu puncak, tidak terkontaminasi puncak lain, apakah degradan, cemaran, dan lain-lain pada waktu retensi yang sama. Caranya bagaimana? Suatu puncak diukur spektranya pada minimal 3 titik. Kalau mau menggunakan 5 titik silakan, 9 titik silakan, ya. Pada daerah mana? Upslope, apex, dan downslope. Jadi kalau saya punya puncak seperti ini, ya. Kemudian di sini ada spektra yang di sini, daerah sini adalah upslope, downslope, dan apex, ya. Maka kita ukur spektranya, kita bandingkan tiga-tiganya. Upslope dibandingkan apex karena yang paling maksimum, ya. Downslope dibandingkan. Bagaimana profilnya? Sama atau tidak? Kalau sama, nanti berarti ini memang satu puncak. Kenapa demikian? Kalau memang dia keluar dari kolom yang masuk detektor, maka setiap titik ini, setiap waktu itu bisa sebetulnya kita cek spektranya. Spektranya bisa dikeluarkan satu persatu, ya. Kalau zatnya murni, spektranya adalah sama, profil spektranya sama dari pojok sini sampai sini. Kalau misalnya ada puncak di sini, keluar di sini, ya, atau sembunyi, maka nanti ada di daerah tertentu yang
spektra profilnya itu berbeda dengan apex ini, maka kita bisa tahu puncak ini murni atau tidak. Jadi, uji kemurnian puncak peak purity digunakan untuk mengetahui apakah puncak analit tunggal apa murni atau apa ada puncak lain yang ikut terelusi pada waktu retensi yang sama dengan analit. Seperti ini tadi ya. Jadi kalau model seperti ini kita bisa tahu sebetulnya nanti memang di dalam peak ini ya, ikut terelusi ya, puncak-puncak lain. Peak purity itu bisa menggunakan sinyal overlap ya, perbandingan sinyal yang dinormalisasi ya. Bisa sebetulnya dari sinyal-sinyal itu disamakan dulu, dinormalisasi, ya, disamakan dulu responnya ini, Y-nya misalnya, kemudian baru dibandingkan, dinormalisasi dulu. Kemudian bisa dilakukan overlay kromatogram. Jadi di overlay, kromatogramnya di overlay, kemudian dilihat kalau bentuknya rektanguler begini, maka nanti ini adalah pure. Di overlay biasa. Yang paling banyak dilakukan adalah menggunakan data spektra ya, dengan bantuan software. Ini paling banyak digunakan untuk peak purity test ya. Jadi kalau misalnya itu di spektra itu dibandingkan satu per satu, maka sebetulnya bisa sih dilihat kesamaannya, korelasinya ya, R-nya bisa dilihat. Jadi kalau misalnya similar, ini kalau 2 atau 3 ditumpuk di sini ternyata persis sama, berarti similar. Gambarnya seperti ini. Nah, bisa juga gambarnya kalau ini tidak sama demikian, gambarnya seperti ini. Maka dengan bantuan software kita bisa melihat similarity-nya. Similarity misalnya terkait dengan misalnya nanti match factor itu dihitung 1000 biasanya. Kalau lurus begini jadi ini 999,9. Jadi memang dia adalah puncaknya adalah tunggal ini. Similarity-nya antara tadi upslope downslope tadi adalah sama. Bisa juga menggunakan threshold dan angel ya, ini tergantung pada jenis instrumen yang kita gunakan. Ini misalnya bisa juga demikian pakai purity match tadi, spektra itu dibandingkan tadi ya. Jadi memang yang kalau mendekati 1000 berarti memang murni, pure. Jadi misalnya nih 999 purity match-nya itu adalah pure. Berarti memang peak-nya, puncaknya ini adalah tunggal atau murni. Tapi kalau model demikian, ya, ternyata ini adalah 764 atau similarity-nya R-nya adalah 0,764. Ya ini kecil ya. Misalnya match factor itu 1000, R-nya sama dengan 100% pure peak. MF lebih besar sama dengan 990, itu juga pure. Tapi kalau di bawah 900 misalnya itu sudah impure. Kalau di antara 900 sampai 950 itu contaminated. Jadi ini bisa jadi pegangan sebetulnya, tapi kadang-kadang antar laboratorium itu memberikan kriteria keberterimaan yang berbeda ya. Kemudian kalau untuk identifikasi, walaupun itu nanti ada co-eluting peak, ya itu hati-hati ya, kemungkinan memang sampel kita ada positif ya, misalnya. Jadi masih perlu kita lihat lagi sebetulnya sampel ini kita pastikan positif atau negatif. Maka perlu dilakukan upaya-upaya lain, jangan sampai kita menghasilkan hasil yang positif palsu atau negatif palsu. Sekarang bagaimana cara pelaksanaannya? Cara pelaksanaan untuk menguji selektivitas atau spesifisitas. Yang jelas kita tahu tadi bahwa kriteria keberterimaannya, resolusinya lebih besar sama dengan 1,5. Ini yang diharapkan. Ya. Tidak ada puncak yang memiliki waktu retensi yang sama dengan analit, memenuhi syarat uji kemurnian puncak. Jadi caranya kita sediakan larutan placebo, matriks sampelnya. Jadi matriks sampel itu adalah sampel tapi tidak mengandung analit-analitnya. Bisa juga pelarut atau diluent yang kita sediakan juga, terus larutan baku pembanding kita sediakan, termasuk larutan uji atau sampelnya.
Jika kita punya cemaran, hasil degradasi, pengaruh lainnya, kita ikut nanti sediakan di sana. Masing-masing yang sudah kita sediakan itu satu persatu kita suntikkan atau kita totolkan. Kalau itu pakai KLT, kita masing-masing placebonya, kemudian larutan bakunya, ya, misalnya baku dulu, kemudian placebo, larut, ya, misalnya kemudian baru sampel dan lain-lain. Setelah mendapatkan hasil, kita baru hitung ya, berapa resolusi pemisahannya. Apakah lebih besar 1,5 atau enggak? Kalau lebih besar 1,5 berarti sudah selektif. Kemudian kalau misalnya nanti identifikasi dan kemudian peaknya oke, tidak ada masalah ya, memenuhi syarat tadi, maka kita bisa sebut ya metode kita itu selektif dan spesifik. Jadi demikian untuk topik selektivitas atau spesifitas. Nanti insya Allah kita lanjutkan dengan parameter validasi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.